Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan pencipta segalanya, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami untuk melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 3-4. Tertulis demikian. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pertanian ada praktek yang disebut dengan bera. Dalam bahasa Inggrisnya adalah fallowing, di mana petani dengan sengaja membiarkan tanah mereka tidak ditanami selama satu musim atau lebih. Tujuannya adalah untuk memulihkan kesuburan tanah dan juga mengurangi hama atau penyakit. Tanah yang terus-menerus ditanami dan tidak pernah diistirahatkan akan membuat tanah itu mengalami penurunan kesuburan yang akan mempengaruhi kualitas hasil panen. Itu sebabnya tanah diberikan waktu untuk kembali mengalami restorasi, pemulihan, supaya ketika ditanami lagi, hasilnya akan memuaskan. Kita perhatikan di dalam Imamat 25 ayat 3-4 ini. Di sini Tuhan memberikan perintah kepada Musa agar bangsa Israel memberikan kesempatan bagi ladang mereka, tanah mereka untuk beristirahat. 6 tahun mereka boleh menabur di ladang, di tanah mereka. Mereka boleh menggarap. Tapi pada tahun yang ketujuh, bagi tanah itu harus ada sabat, masa perhentian penuh, sebuah sabat bagi Tuhan. Tanah ladang itu tidak boleh ditaburi apapun. Kebun anggur juga jangan dirantingi. Tanah ladang harus benar-benar dibiarkan begitu saja, tanpa ditanami apa-apa. Mungkin sebagian orang berpendapat, hal ini akan menghalangi keuntungan dan menghilangkan kesempatan untuk berproduksi bagi tanah. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu bahwa tanah itu perlu istirahat, dan Tuhan akan memberkati orang-orang yang mau mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan ini. Perintah firman Tuhan yang sudah ada ribuan tahun yang lalu ini, ternyata prinsipnya dipraktekkan dalam dunia pertanian pada saat ini. Tuhan telah menetapkan bahwa ada masanya untuk tanah ditanami, dan ada saatnya tanah harus dibiarkan begitu saja, dengan tujuan untuk kebaikan. Manusia juga sama. Tuhan menetapkan bagi manusia waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk beristirahat dari pekerjaan. Bekerja terus-menerus akan membuat otak kita ibarat seperti mesin yang sudah panas, yang butuh untuk istirahat. Kita manusia terlalu sering khawatir dengan berbagai hal dalam hidup kita, dan membuat kita bekerja terus-menerus dan lupa untuk masuk dalam hadirat Tuhan, lupa untuk beristirahat, atau tepatnya bukan lupa, tapi tidak mau untuk beristirahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran kita, tubuh kita perlu istirahat, perlu rest dari pekerjaan, dari usaha dan dari segala macam tugas tanggung jawab kita. Tubuh dan pikiran kita butuh rest dari segala aktivitas. Jiwa kita butuh disegarkan di dalam hadirat Tuhan.
Roh kita butuh dikuatkan dengan firman Tuhan, dan tubuh kita perlu pembaharuan dengan beristirahat sesuai kehendak Tuhan. Malam hari ini, biarlah pikiran kita benar-benar beristirahat dengan menyerahkan semua kekhawatiran, kecemasan, ketakutan akan hari esok kepada Tuhan. Serahkan semua beban pekerjaan, beban bisnis, beban usaha, beban studi, beban tanggung jawab kepada Tuhan. Dan beristirahatlah dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami terus setia melakukan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami terus Tuhan taat melakukan firman-Mu, mengambil waktu untuk istirahat, percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya, dan kami harus mengikuti waktu-waktu yang Tuhan tetapkan. Ajar kami untuk selalu percaya, tidak khawatir dengan berbagai keadaan yang ada, tapi menyerahkan semuanya ke dalam kedaulatan tangan-Mu dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur untuk semuanya dan menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah setiap kami Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu agar setiap orang percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.